Bagaimana sikap kita sebagai umat melihat kondisi sekarang? Sering kegelisahan kita dianggap lingkungan dengan sikap baper. Enggak Bu, enggak baper. Sikap yang hari ini kita harus betul-betul miliki itu memang sikap kegelisahan. Ibu tahu nggak hari ini Bu? Kemarin saya 2 hari yang lalu lagi ngobrol serius dengan tim Bu. Tim saya itu menyampaikan hari ini fenomenanya itu apa? Sekarang robot sudah dibuat semirip mungkin dengan manusia. Dan ternyata dia nampilkan video di YouTube. Bagaimana ada robot laki-laki dan perempuan yang betul-betul mirip. Kulitnya, rambutnya, silikonnya sama persis dan itu bisa dibeli. Dan ternyata sebagian besar dari bisnis boneka itu ujungnya adalah masalah seksual. Ini beri masalah bonekanya, belum AI-nya, belum semuanya. Maka sesungguhnya ketika saya mendapatkan kisah itu tuh kan gelisahnya luar biasa. Dan itu bukan sikap baper kalau kita mengetahuinya. Karena dengan itulah setidaknya kita akan banyak mendoakan kepada keluarga kita tercinta. Yang terakhir, bagaimana saya menasihati atau saya pun dulu sebelum hijrah keluarga mendapatkan kesyirikan dengan mendatangi orang pintar. Saya ini minim ilmu Ustadz, walaupun sekarang dengan berhijrah sangat mencermati tentang kajian, Masya Allah. Bersyukur kepada Allah atas rezeki ini. Bagaimana saya harus memberikan pandangan pada orang tua? Ibu, ini saya tutup ya. Mengingatkan keluarga kita itu ada 2 serangan. Satu ada serangan udara, ada yang kedua serangan darat. Serangan darat itu adalah kita menasihati. Kita mengajak beliau datang ke kajian, itu serangan darat. Kalau ibu merasa bahwasanya suara ibu lidahnya terlalu pendek untuk menyampaikan diksi yang bisa menyentuh hatinya ibu, maka ibu ajaklah orang tua datang ke kajian. Supaya apa yang kita rasakan pada kenikmatan hijrah dirasakan pula sama orang tua kita. Kalau ibu ternyata datang ke kajian mereka tidak berkenan, ibu mintalah ini ke panitia ini, kepada pengurus-pengurus kajian. Mas, saya minta rekamannya. Ibu sediakan itu di dalam flash disk, taruh di mobil, taruh di rumah, supaya ketika mereka punya kelonggaran waktu bisa mendapatkan nasihat yang mungkin tidak dari lisan kita, tapi dari orang yang kita harapkan bisa memberikan pintu hidayah kepada orang tua kita. Maaf ya Bu, tidak semua hidayah itu harus melalui kita, dan tidak semua hidayah itu harus melalui lidah kita. Titipkan sama orang yang terkadang lebih solih, yang bisa kita harapkan membuka hidayah untuk orang tua kita. Itu serangan darat. Serangan yang kedua disebut dengan serangan udara. Serangan udaranya bagaimana? Yaitu adalah kita terus mendoakan. Terkadang orang tua kita, orang yang kita cintai belum mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita jarang mendoakan, jarang menyebutkan namanya dalam setiap untayan doa yang kita harus melibatkan namanya. Maka yang dilakukan adalah berdoalah, dan di tempat yang terbaik di dalam berdoa di sepertiga malam, kalau mampu di markas besarnya Allah, di kota Mekah di depan Ka'bah. Saya pernah mendapatkan ada kisah ini nyata, ada seorang ibu menceritakan tentang suaminya. Lalu beliau pergi umroh sama kita, bersama dengan anak laki-lakinya. Ketika beliau tawaf, tidak ada nama yang dia sebutkan kecuali suaminya. Setiap tawaf dia menyebutkan nama suaminya. Selang setahun Bu, beliau umroh lagi bersama sang suami. Kita tidak pernah tahu. Ikhtiar itu bagaimanapun tetap merupakan bagian dari sebuah perjuangan. Tapi doa itu closing dalam setiap perjuangan. Makanya akhirnya para ulama mengatakan innal hadar la yugni minal qadari syai'a. Kamu hati-hati, waspada, tidak bisa mengubah takdir. Kamu effort maksimal belum bisa mengubah takdir. Tapi kamu berdoa itu bisa mengubah takdir yang buruk menjadi baik. Itulah kenapa mendoakan pasangan lebih dulu daripada kita mendoakan anak keturunan. Makanya kalau kita mencermati surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa azwajina dulu? Karena pasangan itu lebih didahulukan daripada anak. Kalau pasangan kita baik, itu membawa kewarasan kita berumah tangga. Kalau orang tuanya sudah qurrata ayun, anaknya qurrata ayun. Tapi kalau orang tuanya tidak waras, artinya dalam konteks dia tidak menjadi qurrata ayun, maka anak itu juga nggak akan qurrata ayun. Makanya Allah menyebutkan pasangan dulu yang qurrata ayun, baru anakmu qurrata ayun. Makanya tidak akan pernah lahir anak yang berkualitas kecuali dari keluarga yang hangat komunikasinya. Itulah kenapa dalam Islam, itulah kenapa dalam Islam kalau ibu mendapatkan aib dari suami tidak boleh cerita sama anak.
Dan kita kalau mendapatkan kesalahan istri tidak boleh cerita sama anak supaya mereka tetap melihat orang tuanya sebagai pahlawan yang harum namanya ketika mereka mendapatkan orang tuanya qurrata ayun. Anak kita akan punya jalur takdirnya sendiri. Tapi jalur takdir kita itu ya sama pasangan kita. Karena apa? Kita menikah bukan sehidup semati tapi menikah itu sehidup sesurga. Makanya nanti dibaca surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Apa hal yang terindah ketika kita nanti memasuki surga? Hal terindah ketika memasuki surga bukan hanya surganya, tapi hal terindah ketika kita memasuki surga ketika ada opening seremonial dan ada announcement. Apa itu announcement-nya? Udkhulul jannata antum wazwajukum tukhbarun. Masalah kamu ke surga bersama dengan pasanganmu dalam kondisi hati kalian digembirakan. Disitulah Bu nanti suami menggenggam tangan istrinya, tangan istri menggenggam tangan suaminya dan mereka bareng-bareng tersenyum memasuki surga. Hati mereka sudah gembira. Kenapa ada kalimat digembirakan? Karena Allah tahu perjuangan berat itu adalah ketika kita menikah, ketika kita harus memahami latar belakang pasangan kita dengan segala macam kekurangan dan aib yang sama-sama juga kita miliki. Makanya ketika anak dengan orang tua masuk surga tidak ada kalimat toh barun hati kalian digembirakan, tidak ada. Ketika ada seorang kakek dan nenek dimasukkan ke surga tidak ada kalimat toh barun hati kalian digembirakan. Hanya satu kondisi hati kita digembirakan pada saat masuk surga bersama dengan pasangan kita. Karena Allah tahu perjuangan kita dalam menikah dulu seperti apa. Maka itulah yang kita lakukan. Doakanlah pasangan kita, Bu. Kita akan terus memiliki takdir bersama pasangan. Anak kita akan memiliki jalur takdirnya sendiri. Berdoalah terus menerus untuk pasangan. Bahkan itulah yang kita prioritaskan sebelum kita mendoakan anak. Jangan sampai doanya kita kepada pasangan dipengaruhi oleh moodnya kita. Kalau kita lagi ridho, ya kita doakan. Kalau kita nggak lagi ridho, menyebutkan namanya aja paling males kita. Janganlah. Kita sudahi fenomena semacam itu. Semoga Allah berkahi kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Saya kira inilah kajian panjang kita pada kesempatan hari ini. Qadarullah. Ada hal yang saya harus segera selesaikan. Semoga Allah merahmati kepada keluarga besar Majelis Ta'lim Sadira dan kepada Majelis Ta'lim Ashabul Jannah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa membersamai karena ada udzur syar'i setelah ini. Saya langsung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.